Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Imam Syafi'i yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kaum muslimin, muslimat dimanapun berada yang pada saat ini sedang menyimak kajian ini via online, yang juga semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia dan atas taufik pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala hingga saat ini kita masih berusaha secara maksimal menapaki jalan kebenaran, berusaha secara maksimal berpijak di atas jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditempuh oleh para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan ditempuh oleh para imam kaum muslimin, imam ahlus sunnah wal jamaah, dan juga ditempuh oleh orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hadir di majelis ilmu baik di masjid ini ataupun di tempat-tempat yang lain bukan hanya sekedar sebuah rutinitas dan bukan hanya mencukupkan kita belajar agama, atau bukan hanya mencukupkan kita ini mencari ilmu, tapi hendaknya pula kita meniatkan dalam hati kita bahwa kita hadir di majelis ilmu karena bukti kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam majelis ilmu kita mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam majelis ilmu kita mendengar sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita mencintai seseorang, kita akan senang mendengar suaranya, kita akan suka membaca tulisannya, bahkan tidak pernah bosan. Ya. Sebagaimana bapak-bapak dulu dan mudah-mudahan sekarang pun demikian, ketika mengaku mencintai pasangannya, mencintai istrinya, pada dasarnya orang yang mencintai itu nggak ada bosan-bosannya mendengar suaranya.
dan tidak bosan-bosannya membaca WA-nya, ya, tulisannya, apalagi itu tulisan-tulisan yang romantis, pasti akan suka membacanya. Maka kalau kita ini mengaku mencintai Allah, tentu suka mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sangat rindu dan sangat ingin sekali mendengar sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disampaikan para kiai, para ustadz, para dai, para mubalik berkaitan dengan sabda-sabda Rasulullah SAW, itu hanya menyampaikan saja apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Dan apabila hadis-hadis itu adalah hadis yang sahih, berarti kita mendengar sabda Rasulullah persis sebagaimana yang didengar para sahabat waktu itu. Tidak ada penambahan maupun pengurangan walaupun sedikit pun. Ketika Rasulullah bersabda di hadapan para sahabat, didengar para sahabat, disampaikan oleh para sahabat kepada para tabi'in, disampaikan oleh para tabi'in kepada para tabi'ut tabi'in dan generasi-generasi setelahnya, dan sampailah sabda itu kepada kita melalui lisan para ustadz, para dai. Maka apa yang didengar para sahabat saat itu persis seperti yang panjenengan dengar dari para ustadz, para kiai yang membacakan hadis-hadis Nabi SAW. Maka hendaknya ada ruh di sana, bukan hanya rutinitas, bukan hanya nyari ilmu, tapi yang saya dengar ini adalah sabda Rasulullah, orang yang paling kita cintai di dunia ini. Sehingga kita lebih bersemangat, saya kangen ingin mendengar firman-firman Allah, saya kangen ingin mendengar sabda-sabda Rasulullah SAW di majelis ilmu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sedang berusaha maksimal mengamalkan apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Barangkali kita cek kembali, adakah perintah-perintah Nabi SAW, adakah sunnah-sunnah Nabi yang sebenarnya kita mampu melakukannya tapi belum kita amalkan, atau bisa kita amalkan namun belum bisa istiqomah. Banyak hal-hal sederhana yang kita kaji sudah sangat hafal, tapi kadang-kadang kita malas melakukannya atau melupakannya. Kita ingat bagaimana para sahabat itu dalam mengamalkan sunnah Nabi itu sangat salut kita, luar biasa. Maka sangat pantas dan layak mereka disebut generasi terbaik umat ini. Bagaimana kisahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika beliau ini dikenal orang yang cukup emosional, pemarah. Dan pernah Rasulullah SAW dimintai oleh beliau nasihatnya, sebagaimana pula dalam hadis yang kita hafal di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 16 diantaranya, hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah bercerita, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ausini. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, berilah saya wasiat, berilah saya nasihat. Faqala, maka Rasulullah bersabda, la taghdob, janganlah kamu marah. Paraddada miraran, la taghdob. Maka Rasulullah mengulang-ulang, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Pesan singkat, namun ini tepat sasaran, karena orang yang meminta nasihat ini adalah orang yang memiliki emosional yang tinggi, artinya mudah marah. Dalam bahasa kita, orang yang sumbu pendek, baru disumet meledak gitu ya, sumbunya pendek. Maksudnya itu gampang emosi, gampang marah. Maka Rasulullah memfokuskan nasihatnya satu poin, yaitu la taghdob, dan diulang-ulang. Bagaimana para sahabat melaksanakan atau menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Ketika kalimat Rasulullah la taghdob, jangan marah, dan juga didukung dengan hadis-hadis yang lain tentang terapi supaya tidak mudah marah. Di antaranya Rasulullah menyatakan, ketika kalian marah maka rubahlah posisi kalian. Kalau sedang berdiri maka duduklah, kalau sedang duduk maka tidurlah, berbaringlah. Nah, satu ketika Abu Dzar Al-Ghifari ini sedang mengisi air di ember yang beliau bawa. Posisinya berdiri mengisi air di pancuran, mungkin kalau kita sekarang. Tiba-tiba ada sekelompok pemuda, mereka
berdialog, bermusyawarah di antara mereka. Kalau bahasa kita, kita prank ya, kita kerjain Abu Dzar ini. Ya. Kira-kira enaknya diapakan? Maka di antara mereka ada yang mengusulkan, kalau saran saya kita jitak kepalanya, ambil rambutnya beberapa lembar. Ya. Namanya pemuda ya, kadang-kadang ulahnya itu ada-ada saja. Wong kadang wis gak joko ya saya berulah ya. Ya, berpemuda. Maka sepakat. Maka salah satu dari mereka tuh mengambil rambut dari kepala Abu Dzar, dicabut beberapa lembar. Apa yang dilakukan Abu Dzar waktu itu? Beliau duduk. Maka para pemuda heran, loh kok duduk? Setelah itu Abu Dzar berbaring. Tambah heran para pemuda ini. Akhirnya bertanya, wahai Abu Dzar, saya kira Anda akan marah kepada kami, tapi malah duduk kemudian berbaring. Kata Abu Dzar, seandainya saya tidak duduk tadi, pasti kalian saya pukul. Saya pingin sekali mukul kalian, tapi saya ingat sabda Rasulullah, kalau marah saat berdiri segera duduk. Dan ketika saya duduk sebenarnya wis getem-getem, saya pingin mukul, udah gak kurang ajar perlakuan kalian itu. Tapi saya berusaha mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Muawiyah? Muawiyah ketika jadi Amirul Mukminin, ya, ketika Ali bin Abi Thalib turun, kemudian diganti oleh putra beliau Hasan bin Ali, hanya 6 bulan, kemudian diserahkanlah oleh Hasan bin Ali kepada Muawiyah. Pada tahun itu disebut Amul Jam'i, tahun bersatunya kaum muslimin, karena sebelumnya terjadi perang saudara, perang Jamal, perang Siffin. Diserahkanlah kepada Muawiyah. Ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, suatu ketika beliau khutbah di atas mimbar. Di tengah-tengah khutbah, di tengah-tengah ceramah beliau, ada seorang laki-laki berdiri dan di hadapan khalayak mengatakan, wahai Amirul Mukminin, berlaku adilah Anda karena Anda belum menggaji beberapa pejabat pegawai Anda. Beberapa bulan terlupakan, terlewat, belum digaji. Maka Muawiyah turun kemudian ke kamar mandi. Setelah itu kembali lagi dalam keadaan wajah basah, dan beliau mengatakan, sesungguhnya saat tadi Anda negur saya itu saya ingin marah, tapi saya ingat bahwa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa marah itu dari syaitan, syaitan itu dari api, maka api akan padam dengan air. Saya berwudu, kemudian naik lagi ke mimbar. Dan setelah itu beliau mengatakan kepada petugas yang biasa memegang urusan pembayaran gajian, tolong dibayar orang-orang yang tadi disebutkan yang belum dibayar itu. Tidak jadi marah, padahal beliau seorang Amirul Mukminin, penguasa. Maka disinilah yang perlu kita garis bawah, bahwa para sahabat itu begitu antusiasnya mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu riwayat, Ibnu Umar pernah melewati satu kawasan, satu wilayah, kemudian beliau pipis di satu titik. Dan para sahabat yang lain mengatakan, kok Anda pilih titik itu, kenapa? Karena saya dulu pernah berjalan bersama Rasul melewati tempat ini dan beliau pipis di situ. Walaupun itu bukan bagian dari sesuatu yang dianjurkan Rasulullah, tapi saya ingin tidak terlewatkan dalam mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang kembali kepada kita, berapa banyak anjuran-anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin itu sederhana, tapi kadang-kadang kita belum bisa mengamalkannya. Contoh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang ramah, murah senyum. Contoh saja ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Ya, wajah manismu di hadapan saudaramu, kamu ramah, kamu tersenyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Sekaya apapun kalian, dalam hadis yang lain, sekaya apapun kalian nggak akan mampu memberikan sedekah kepada seluruh manusia, nggak ada yang mampu. Tapi kalau kalian senyum, ramah, itu bisa kalian berikan kepada seluruh manusia siapapun dia. Pertanyaannya, apakah kita selama ini yang mengaku cinta Rasulullah sudah mengamalkan sunnah? Apakah bisa tersenyum, selalu tersenyum ketemu saudaranya? Assalamualaikum, ya, ramah, sumeh, ya, bermanis muka. Ataukah kita ketemu saudara kita tetap dingin? Ya, kadang-kadang yang temannya sudah senyum-senyum, tapi yang lawannya adalah dingin, diem, jadi bingung ya. Kok aku jadi guyu dewe ya?
Wis tak guyu-guyu nggak kan guyu-guyu ya Bung. Padahal jare sus ngaji 15 tahun ngajinya, tapi kok pelit sekali untuk tersenyum. Itu satu sunnah Nabi SAW yang sederhana. Kadang-kadang pembahasannya muluk-muluk, masalah yang tinggi-tinggi, tapi hal yang seperti itu tidak bisa dilakukan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, yang pertama kita ngaji, tambahkan niat dalam hati kita karena kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, ingin mendengar firman-Nya, ingin mendengar sabda Rasulullah SAW. Yang kedua, mari kita sama-sama, termasuk saya, ini nasihat bagi saya pribadi, sunnah-sunnah Nabi kita jalankan sesuai kemampuan, dan berapa banyak sunnah-sunnah yang sebenarnya ringan bisa kita lakukan, tapi kita tidak bisa melakukannya. Banyak hal-hal di antara amalan-amalan itu yang bisa mengokohkan ukhuwah, dan itu mudah. Mengucapkan salam kita bisa, ya. Yang mungkin sebagian belum bisa itu adalah mengucapkan salam kepada orang yang tidak kita kenal, karena Rasulullah memerintahkan ucapkan salam kepada orang yang Anda kenal dan yang tidak Anda kenal. Biasanya kita mengucapkan salam kepada teman yang sudah ngaji, kalau nggak ngaji nggak salam, ya. Percuma disalami, paling gurung paham hukum bab salam, ya. Mungkin pikiran kita begitu. Nah, senyum, bermanis muka, kemudian juga mengatakan, mengutarakan aku mencintaimu karena Allah. Sudahkah sunnah ini kita lakukan kepada saudara kita? Dalam hadis riwayat Anas bin Malik, ketika itu Rasulullah duduk dengan seorang laki-laki, lewatlah lelaki lain di hadapan Rasulullah. Lalu lelaki yang di samping Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, saya mencintai orang itu karena Allah. Kata Rasulullah, kejar dia, susul, katakan kepadanya. Artinya bukan hanya perasaan saja, tapi Rasulullah memerintahkan mengungkapkannya, mengucapkannya. Saudaraku, saya mencintai engkau karena Allah. Ini sunnah Nabi SAW. Nah, banyak hal-hal yang sederhana yang sering kita lewatkan dan kita tidak amalkan. Maka sebagai seorang yang mengaku ahlus sunnah, kita sangat cinta dengan sunnah Nabi SAW dan kita lakukan sunnah-sunnah tersebut. Inilah mungkin sekedar prolog dari kajian pada malam hari ini, mengingat bahwa kita ngaji tidak semata-mata mencari ilmu, tetapi kita tambahkan niat-niat kebaikan yang lain-lainnya yang sebagaimana saya sebutkan pada mukadimah tadi. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi di pengumuman masih di-share kajiannya adalah kitab Ghazawatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sebenarnya sudah selesai kita kaji pada bulan sebelum Ramadan. Hanya saja tadi sudah di-share sama pihak takmir, ya. Hanya bertanya, nanti jadwalnya antum di Imam Syafi'i. Oh iya, insya Allah langsung di-share, nggak apa-apa ya. Sudah di-share kitab tersebut karena mungkin masih dikira masih ngaji kitab tersebut. Ya. Kita sudah membahas tentang perang terakhir yang diikuti Rasulullah SAW, yaitu perang Tabuk. Maka berakhirlah kajian kitab Ghazawatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun pada malam hari ini anggaplah sebuah rangkuman dari isi kitab tersebut, dan tentunya ada hal-hal yang perlu kita tegaskan kembali. Barangkali selama kajian kitab tersebut beberapa bulan ada yang kurang tekanannya, artinya perlu ada penguatan di sana, sehingga pemahaman kita mudah-mudahan Allah senantiasa luruskan, khususnya berkaitan dengan masalah jihad fisabilillah. Ya. Sebagian orang memang seperti saya sering sampaikan, ada yang berusaha meniadakan kata jihad di dalam ajaran Islam, dalam arti ada orang yang terbawa oleh langkah-langkah musuh-musuh Islam, karena musuh-musuh Islam itu sangat takut dan sangat benci dengan salah satu syariat, yaitu terutama jihad fisabilillah. Maka mereka berusaha menjauhkan umat Islam itu dari kata jihad, sehingga ketika mendengar kata jihad, ada kajian jihad, orang merasa tidak nyaman atau bahkan dibuat takut, ya. Maka kalau itu dilanjutkan, lambat laun kata jihad itu akan pudar. Padahal kita tidak mungkin akan menghapus kata jihad di dalam Al-Quran yang begitu banyak, dan juga menghapus kata-kata jihad di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka kelompok pertama ada yang begitu meremehkan, bahkan tidak mau menyebutnya. Ya. Nah, di kelompok yang kedua ada yang gulu, berlebih-lebihan dalam menyikapi ibadah yang mulia ini, yaitu jihad. Dan dia terjatuh kepada subhat-subhat, sehingga jihad yang dilakukannya tidak sesuai apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, justru melenceng jauh dari sebutan jihad, bahkan akhirnya justru akan merusak citra Islam dengan embel-embel, dengan label kata jihad. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang saya rangkum dari beberapa sumber, baik itu dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian juga dari tafsir Ibnu Katsir, kemudian dari salah satu kitab, yaitu kitab Asyratus Sa'ah yang ada kaitannya dengan bab perang. Ada beberapa poin yang saya perlu sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Yang pertama berkaitan dengan tafsir surat Al-Baqarah ayat 216. Ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Diwajibkan atas kalian berperang. Kalau ada kata jihad, mungkin maknanya masih luas, karena jihad sebagaimana Imam Ibnu Qayyim jelaskan ada 13 pintu jihad. Tidak harus selalu dengan makna berperang dengan senjata. Namun kalau ayat ini, konteks ayat ini jelas, qital, ya, membunuh, artinya berperang, yaitu dengan senjata. Jadi kita harus bedakan bahwa kalau ada kalimat jihad, bisa jadi itu maknanya secara khusus yang dimaksud adalah perang dengan senjata, ada kalanya dengan yang lain. Tapi kalau qital dikenal dalam bahasa Arab bahwa qital, ya, qatala artinya membunuh. Maka di situ yang dimaksud adalah berperang dengan senjata. Dan ini dipertegas dengan kalimat setelahnya, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Wa huwa, dan dia ini kembali kemana kira-kira Pak? Qital, perang, ya. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Wa huwa, dan dia perang itu kurhul lakum, ya, tidak menyenangkan buat kamu atau tidak kamu sukai. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, perlu di sini kita jelaskan bahwa secara naluri, secara tabiat, sebenarnya manusia itu tidak senang berkelahi. Walaupun banyak perkelahian, pada dasarnya sebenarnya tidak suka. Berperang itu tidak suka. Banyak hal yang tidak menyenangkan dengan perang itu. Itu secara tabiat. Dengan perang orang menjadi luka-luka, bisa parah lukanya. Dengan perang orang bisa mati. Dengan berperang berapa banyak wanita yang menjanda. Dengan perang berapa banyak anak-anak yang menjadi yatim. Dengan perang berapa kerusakan yang terjadi, ya, di kawasan yang terjadi konflik atau perang, hancur lebur. Dengan perang duit bisa habis, terkuras, mahal karena, ya, apalagi perang modern, senjata-senjata modern itu Masya Allah sangat mahal sekali. Satu rudal itu bisa harganya miliaran, satu rudal, dan itu meledak, ya. Masya Allah, luar biasa. Satu peluru saja, satu peluru, harga terakhir yang saya tahu harga 10.000. Kalau nembaknya 100 kali, tinggal kalikan Pak, 100 kali 10.000, 1 juta, ya, belum tentu kena, ya. Itu baru peluru yang kecil. Bagaimana dengan roket, bagaimana dengan torpedo, bagaimana dengan rudal balistik dan sebagainya. Maka sebenarnya secara naluri, secara tabiat, perang itu tidak menyenangkan siapapun manusianya, ya. Sampai ada peribahasa dalam bahasa Indonesia, ketika orang itu bertempur, berkelahi,
yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu, artinya sama-sama hancurnya, sama-sama ruginya. Maka secara tabiat sebenarnya manusia itu tidak suka dengan perang. Tapi kenapa Allah katakan kutiba, Allah wajibkan? Ini senada dengan syariat yang lain, yaitu syariat ta'addud, poligami. Ya, saya singgung sedikit supaya tidak salah paham. Kita nggak akan bahas poligami, cuman ada kesalahpahaman di kalangan bapak-bapak terutama ya. Karena pingin ta'adud, terus istrinya nggak mau, langsung diklaim kamu ini kafir. Ya, nggak nerima ayat Allah. Bukankah itu ta'adud itu poligami itu syariat Allah? Nah, perlu kita rinci di sini bahwa secara tabiat wanita itu nggak suka diduakan. Berarti kalau gitu ditigakan, nggak, maksudnya diduakan nggak suka, apalagi lebih gitu ya. Secara tabiat wanita, ya, laki-laki punya cemburu, wanita lebih pencemburu. Maka ketika ada madu yang lainnya, yang madu, maka secara tabiat manusia sebagai wanita tentu tidak suka. Oh tapi istri saya nyuruh kok, misalkan begitu ya. Ya mungkin ada 1-2 lah, itu jarang ya. Tapi tetap secara tabiat wanita itu tidak senang. Lantas apakah ketika ada di antara istri kita, saya tuh nggak suka dengan poligami, oh sampean kafir, ayatnya lo jelas, fankihu ma tobalakum minan nisa imasna wasulasa waruba. Hafal kayak ayat itu ya, misalkan begitu. Apakah seperti itu pengertiannya? Maka ini ada kesamaan dengan ayat ini. Allah wajibkan berperang, padahal perang itu tidak kalian sukai. Maka ketidaksukaan secara tabiat tidak menyebabkan orang yang tidak suka tadi lalu keluar dari syariat, atau dengan kata lain kufur dengan syariat Allah, tidak. Karena ketidaksukaannya adalah secara tabiat saja, bukan tidak suka hukumnya. Kalau ada orang nggak suka perang karena ini, wah ini hukum Allah itu gimana ya, kok nyuruh orang perang, nggak suka, maka dia kufur. Tapi kalau secara tabiat sebenarnya perang itu nggak seneng, harus ninggalkan keluarga, ninggalkan kampung halaman, tidak suka sebenarnya. Sama dengan seorang wanita, saya tuh nggak seneng kalau suami saya itu nikah lagi. Kalau bisa satu-satunya istrinya dia itu saya. Kalau perlu nanti di surga jangan ada bidadari, cukup saya saja. Misalkan ada yang seperti itu ya. Itu tabiatnya ya. Tetapi tidak lantas kita hukumi bahwa oh wanita yang menolak, tidak suka dengan itu lantas oh ini kufur, mengkufuri ayat, mengkufuri syariat. Harus dirinci dulu, sampai enggak senang itu kenapa? Enggak senang dengan ayatnya, dengan syariatnya, atau hanya sekedar perasaan saja. Maka kita bedakan di situ. Tidak cepat-cepat menyimpulkan ya. Apalagi dengan targetnya ditakut-takuti, oh sampai nggak nerimo kafir, ben nang di ACC gitu ya, misalkan begitu ya contoh. Nah ini perlu saya sampaikan karena ini ada kesamaan dalam pembahasan ini, bahwa perang diperintahkan, tetapi itu sesuatu yang tidak kamu sukai. Bukan berarti orang kalau nggak suka perang, wah kafir dia. Ya tidak. Nah di situ. Nah ini potongan pertama. Namun ayat berikutnya menyatakan wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Nah, tolong diingat, boleh jadi sesuatu yang kamu tidak sukai ternyata ada kebaikan atau sesuatu itu lebih baik bagi kamu. Bolehlah kamu tidak suka perang, tapi bisa jadi loh perang itu yang tidak kamu suka itu lebih baik bagi kamu daripada tidak berperang. Kalau kita lihat tafsirnya dalam ayat ini, bahwa ada saatnya di mana perang itu lebih baik daripada tidak berperang. Ya. Ketika seseorang itu memutuskan untuk berperang dan bisa jadi kemungkinan Allah berikan kemenangan, maka terjagalah kehormatan kaum muslimin, terjagalah wilayah negara kaum muslimin. Ya. Dengan perang akhirnya musuh mundur. Kemudian terjagalah wilayah kaum muslimin, terjaga kehormatan, terjaga wanita, anak-anak dan sebagainya. Bisa jadi kata Allah, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu senangi, kamu enggak usah berperang, wis menengai, dan itu yang kamu sukai, itu bisa jadi lebih jelek bagi kamu. Kalau kamu tidak berperang,
bisa jadi musuh menguasai negaramu, bahkan bisa jadi memperkosa istri-istri dan anak perempuanmu dan saudara-saudarimu, bahkan membunuh anak-anak kamu ketika mereka melakukan invasi menyerang kaum muslimin, lalu kaum musliminnya nggak mau berperang. Bisa jadi tidak berperang justru jelek bagi kamu. Nah, makanya disinilah pentingnya melihat maslahat dan mafsadat. Kalau kebaikannya lebih besar, silakan. Tapi kalau keburukannya yang lebih besar, tahan. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan tentang tabiat manusia yang tidak suka berperang sebenarnya. Tetapi Allah perintahkan karena bisa jadi apa yang tidak disukai ternyata lebih baik. Ya. Dan apa yang disukai ternyata lebih buruk. Dan Allah tutup dengan kalimat wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah yang lebih tahu sementara kamu tidak tahu. Maka ketika Allah syariatkan jihad fisabilillah bimakna al-qital, adanya perang dengan senjata, itu sangat mungkin bisa jadi sesuatu yang tidak kamu sukai, tapi kebaikan-kebaikannya sangat banyak. Ya. Dan ini pernah dibuktikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang merupakan generasi terbaik, di mana beliau dalam kitab yang pernah kita bahas, kitab Ghazawatur Rasuli SAW, beliau pernah melakukan ghazwah sebanyak 27 kali dan melakukan sariyah, yaitu ekspedisi pengiriman pasukan kecil sebanyak 35 kali sepanjang 9 tahun kehidupan Rasulullah SAW, karena perang di dalam Islam dimulai pada tahun kedua Hijriyah. Ya, perang dunia tahun kedua Hijriyah yaitu perang Badar Kubro. Maka Rasulullah selama 9 tahun, kurang lebih 9 tahun telah berperang sebanyak 27 ditambah 35 kali, berarti 35 ditambah 27 berapa Pak? 62 ya, 62 kali dibagi 9 berarti kurang lebih 7. Artinya dalam setahun Rasulullah dan para sahabat kurang lebihnya berperang sebanyak 7 kali dalam setahun, bolak-balik. Artinya di situ kita mengambil ibrah pelajaran bahwa Rasulullah melakukannya karena ada sesuatu yang lebih baik. Dan ini terbukti dengan perkembangan Islam yang sangat pesat. Dari perang ke perang yang kita pelajari, jumlah personil dan pasukan Rasulullah SAW selalu berkembang dan bertambah. Ini menunjukkan ada kemajuan, jadi barometer. Perang Badar, berapa Pak jumlah personil kaum muslimin? Tahun kedua Hijriyah yaitu 313, hanya 313 orang. Tahun kedua Hijriyah bulan Ramadan. Tahun berikutnya, tahun ketiga Hijriyah, perang Uhud, jumlah personilnya naik lagi jadi 700. 1000 dikurangi 300, orang-orang munafikin jadi 700. 2 tahun kemudian, pada tahun kelima Hijriyah, perang Ahzab, perang Khandaq, jumlah personil kaum muslimin waktu itu yang ikut bertempur adalah 3000. 4 kali lebih jumlahnya dibandingkan perang sebelumnya. Kemudian pada peristiwa Fathu Mekah, pada tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriyah, jumlah personil pasukannya adalah 10.000. Ya, jadi hanya kurun waktu 3 tahun bertambah dari 3.000 menjadi 10.000. Kemudian 15 hari kemudian tanggal 5 Syawal tahun 8 Hijriyah, perang Hunain, jumlah personilnya adalah 12.000, naik lagi. Dan perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijriyah, jumlah personilnya adalah 30.000. Berarti dari perang yang jumlah 300-an orang menjadi 30.000 orang. Ini menunjukkan perkembangan yang cukup bagus dalam masa perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang pertama, yaitu berkaitan dengan ayat yang membahas tentang syariat jihad atau perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perlu ditambahkan di dalam tafsirnya bahwa Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bi ghazwin mata mitatan jahiliyah.
barang siapa yang meninggal dunia dan tidak pernah ikut berperang, dan juga dia tidak pernah berniat untuk berperang, maka ia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Bukan berarti kita cari gara-gara ya, karena memang tidak setiap orang ditakdirkan di zamannya ada perang. Sebagaimana di zaman Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di zaman beliau tidak mengikuti adanya jihad fisabilillah ya. Maka bisa jadi ada di antara kita yang hidup di zaman di mana kita tidak ditakdirkan terlibat dalam kancah pertempuran. Maka setidaknya di sini ada terlintas dalam niat kita ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua yang berkaitan dengan masalah jihad, ini yang benar-benar kita pahami bahwa ada dari sebagian kaum muslimin yang terkena syubhat. Nah, syubhat ini begitu bahaya. Yang terkena syubhat yakni dia melakukan tindakan terorisme, melakukan tindakan teror ya, atau terorisme dengan dasar ayat-ayat Al-Qur'an. Sebenarnya ini banyak sekali ya syubhat yang sudah meracuni sebagian kaum muslimin sehingga akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan teror dengan mudahnya menumpahkan darah manusia, bahkan termasuk darah kaum muslimin, dengan melakukan bom bunuh diri maupun ngebom di sana sini. Dan mereka melakukannya karena sebuah doktrin, mereka melakukannya karena sebuah pemahaman ya. Bukan semata-mata wah mungkin itu orang udah gila, bukan karena semata-mata dia orang yang putus asa ya. Tapi memang ada doktrin yang sangat kuat melekat, dan doktrin itu adalah syubhat-syubhat yang harus kita ungkap, dan itu banyak sekali. Nah, salah satunya saja yang ingin saya sampaikan di sini. Ini perlu pemahaman yang mendalam, karena pemberantasan terorisme dengan hanya ditangkap pelaku-pelakunya ya, ini belum bisa menyelesaikan ke akar-akarnya. Pihak pemerintah maupun kaum muslimin ketika ingin membersihkan akidah kaum muslimin dari paham khawarij, dari paham-paham terorisme, maka juga harus dikuatkan dengan adanya pengungkapan terhadap syubhat-syubhat mereka. Harus ada kasyfus syubhat, itu mengungkap syubhat yang mereka pegang selama ini. Karena kalau orang itu sudah terkena syubhat, ini berat sekali karena punya dalil ya. Mereka sampai mau mengorbankan nyawanya satu-satunya dengan bom bunuh diri, tidak mungkin kalau tidak ada keyakinan yang kuat, tidak ada dalil yang mereka pegang. Inilah yang harus kita kikis. Kalau cuma ditangkap, ya mungkin mengurangi jumlah, tapi muncul lagi. Ya tentunya ada faktor-faktor lain yang memicu munculnya tindakan terorisme. Namun salah satunya, dan ini yang paling dominan, adalah karena adanya syubhat, sesuatu yang menyimpang dibungkus dengan kemasan seolah itu kebenaran. Nah, apa itu? Salah satunya saja, sebenarnya banyak, tapi salah satunya adalah ketika kesalahpahaman dalam memahami ayat-ayat yang memerintahkan tentang jihad fisabilillah. Isa ya. Ya Isa nggih. Kalau begitu kita break sebentar untuk azan Isya, dan setelah ini kita tambahkan sedikit poin satu ini aja insyaallah. Monggo bagi muadzin persilakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya simpulkan ada dua poin sebenarnya yang ingin saya bahas pada pertemuan malam hari ini. Yang pertama sudah tadi saya sampaikan tentang ayat perintah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana sebagian orang ada yang menihilkan atau minimal meremehkan syariat jihad yang merupakan dirwatus sanamil Islam, puncak tertingginya Islam. Sebagian lagi ada orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam memahami jihad sehingga menyempitkan makna jihad hanya untuk berperang saja, dan itu pun dengan adanya syubhat-syubhat sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya Islam tidak pernah
membenarkannya dan Islam berlepas diri dari tindakan-tindakan terorisme itu. Maka pada poin yang kedua, dari sekian banyak syubhat, hanya salah satunya ini yang perlu kita ungkap dan kita ketahui. Sebenarnya apa yang memotivasi mereka itu sampai mau melakukan bom bunuh diri, sampai mereka itu mengebom di sana sini, bukan semata-mata karena putus asa, bukan semata-mata wah ini karena banyaknya kezoliman, nggak terima, atau mungkin faktor ekonomi, ekonomi susah, ya wis lah mending ngebom aja sekalian. Bukan itu saja. Tapi memang ada doktrin, ada ajaran yang mendasari, dan ajaran itu adalah ajaran yang sebenarnya syubhat, bagi mereka itu sebuah kebenaran, padahal itu sebuah penyimpangan. Dan itu banyak sebenarnya. Namun satu saja yang perlu kita ketahui dan kita ungkap bersama, yaitu tentang ayat-ayat yang menjelaskan tahapan jihad di zaman Rasulullah SAW. Ayat-ayat yang menjelaskan kondisi dan tahapan Rasulullah dan para sahabat dalam urusan jihad. Ada 3 ayat. Sebenarnya ada beberapa ayat, namun yang kalau kita kelompokkan ada 3 ayat. Yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat 77. Surat yang keempat An-Nisa ayat yang ke-77. Kita lihat dulu ayatnya. Surat An-Nisa surat 4 ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, surat An-Nisa ayat 77. Alam taro ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabna alainal qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tuzlamuna fatila. Allah berfirman dalam ayat ini, Allah berfirman, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahan tanganmu, jangan perang. Maka setelah itu laksanakanlah sholat, tunaikan zakat. Tahan kamu, jangan perang. Tahan diri, janganlah kamu perang, tapi tegakkan sholat, tunaikan zakat. Namun ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka ada yang takut kepada musuh, kepada manusia, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Jadi gambarannya begini, ada orang dikatakan kepada mereka, jangan perang, kamu tegakkan sholat, bayar zakat. Tapi ketika perintah perang itu ada, malah nggak mau, takut kepada manusia, bahkan lebih takut daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka mengatakan, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa engkau tidak tunda kewajiban ini beberapa waktu saja? Katakanlah wahai Muhammad, kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak dizalimi sedikit pun. Ini ayat pertama. Ayat ini jelas sekali mengatakan kuffu aidiakum, jangan berperang. Bahkan dilarang berperang di sini. Bagaimana maksud ayat ini? Dalam asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini adalah di sini dikatakan bahwa qala al-Kalbi nazalat fi Abdurrahman bin Auf az-Zuhri wal Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi wa Qudamah ibn Mad'un al-Jumahi wa Sa'id ibn Abi Waqqas wa jama'atin kanu yalqawna minal musyrikina bi Makkata adan katsira qabla ayuhajiru wa yaquluna ya Rasulullah idzan lana fi qitalihim fa innahum qad adzawna fa yaqulu lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffu aydiakum fa inni lam u'mar bi qitalihim wa aqimus shalah wa atuz zakah. Imam Al-Kalbi mengatakan bahwa
ayat ini diturunkan Allah berkaitan dengan kisah yaitu Abdurrahman bin Auf, Al-Miqdad bin Al-Aswad, Qudamah bin Mad'un, dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga sebagian sahabat di awal Islam, di mana mereka melihat fenomena disakitinya kaum muslimin oleh orang-orang musyrikin Mekah, disiksa, disakiti, terutama orang-orang yang lemah, para budak disakiti. Luar biasa kezaliman, penganiayaan, penindasan orang-orang kafir waktu itu di Mekah luar biasa. Bagaimana kisahnya seorang sahabat yaitu Bilal bin Rabah yang tidak pakai baju, kemudian dijemur di teriknya matahari tanpa baju, punggungnya nempel di padang pasir yang panas, kemudian dadanya diinjak, ya. Dan juga para sahabat yang lainnya. Maka ada beberapa sahabat diantaranya Abdurrahman bin Auf, Al-Miqdad bin Al-Aswad, ini sebenarnya termasuk jagoan-jagoan, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian juga Qudamah bin Mad'un, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, idzan lana fi qitalihim fa innahum qad adzawna. Wahai Rasulullah, izinkan kami untuk memerangi mereka, orang-orang musyrik itu. Karena mereka sudah keterlaluan, mereka banyak menindas, menyakiti kami. Maka apa yang dikatakan Rasulullah, fayaqulu lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda kepada mereka, ya. Apa yang dikatakan Rasulullah? Kuffu aidiakum, tahan tangan kalian, jangan perang. Ya. Sesungguhnya aku belum diperintahkan oleh Allah untuk berperang. Ya. Dan tegakkanlah sholat dan bayarkanlah zakat. Jadi pada fase ini Bapak Ibu jamaah sekalian, justru ketika ada sahabat yang ingin berperang, Rasulullah larang, tahan tangan kalian. Ini ayat yang pertama, kita perhatikan dulu. Kemudian setelah itu ayat yang kedua dalam surat Al-Hajj ayat 39, ya, surat yang ke-22 ayat 39. Surat Al-Hajj surat 22 ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj surat 22 ayat 39. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berperang bagi orang-orang yang diperangi, ya, karena sesungguhnya mereka dizolimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Kalau ayat yang tadi surat An-Nisa, ya, yaitu di ayat yang ke-77, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW melarang jangan perang, bahkan ketika sahabat pingin perang dilarang, jangan, tahan tangan kalian. Sementara di ayat ini surat Al-Hajj ayat 39, Allah tidak melarang tapi tidak memerintahkan, hanya diizinkan. Diizinkan berperang kalau kalian diperangi. Kalau kalian diperangi, silahkan kalian perang. Kalau kalian dizolimi, silahkan kalian lawan. Nah, ini ayat yang kedua. Nah, yang terakhir, yang ketiga, sebenarnya ada beberapa ayat, namun salah satunya saja, yaitu dalam surat At-Taubah surat 9 ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idzan salakhal ashhurul hurumu faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waqudulahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Apabila telah habis bulan-bulan haram, bulan di mana dilakukan gencatan senjata, bulan haram, itu bulan apa saja Pak? Ada 3 bulan yang berturut-turut, yaitu bulan apa saja? Saya lupa. Bulan Syawal, bukan? Apa? Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan satu lagi apa? Rajab, ya. Nah, 4 bulan itu, ya.
Nah, ketika bulan-bulan itu sudah berlalu, maka Allah perintahkan faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Maka ya, bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kamu jumpai. Ya. Dan tangkaplah mereka, kepung mereka. Dan awasilah mereka dari tempat-tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat, ya, dan juga membayar zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Ayatnya jelas sekali. Kalau sudah berlalu bulan-bulan haram, maka bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai. Ya, dan tangkaplah mereka, kepung mereka, intai mereka dari tempat pengintaian. Nah, ternyata ayat inilah yang dipegang oleh sebagian orang yang mengaku telah berjihad fisabilillah, bahwa Allah loh perintahkan ketemu orang musyrik, orang kafir, bunuh dimanapun, mau di mall. Wah, ini orang turis nang Bali, ini kafir, ini musyrik, bunuh, dibom. Ya, pokoknya ketemu orang musyrik, orang kafir dimanapun, bunuh, tangkap mereka, tawan mereka, kepung mereka. Subhanallah. Nah, ayat ini diyakini oleh mereka sebagai alasan yang membenarkan tindakan mereka, karena ayatnya kata mereka jelas, ketemu orang musyrik dimanapun, ya bunuhlah mereka. Ya. Ketika kita katakan bahwa bukankah ada ayat surat An-Nisa ayat 77, tahan tangan kalian, dan juga ada surat At-Taubah ayat 5, diizinkan berperang kalau kalian diperangi. Mereka mengatakan dua ayat itu sudah mansuh, dihapus dengan ayat yang ketiga. Nah, jadi sebenarnya benang merahnya pemahaman orang-orang yang melakukan tindakan terorisme dengan pemahaman Ahlussunnah, benang merahnya perbedaannya dalam menempatkan ayat tadi. Perbedaannya di mana? Orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan teror itu mengatakan bahwa dua ayat yang sebelumnya itu sudah dihapus, diganti dengan ayat yang terakhir. Sementara pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana dijelaskan para ulama diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka ayat yang 1 dan 2 tadi tidak dihapus, tapi justru 3 ayat ini, ya, semuanya terpakai dan digunakan sesuai situasi dan kondisi masing-masing. Kalau kondisi kaum muslimin sangat lemah sekali, tahan, gak usah perang, tahan tangan kalian, sabar dulu. Tapi kalau sudah mulai bisa mengimbangi dan dimulai oleh mereka, mereka yang menyerang kamu, lawanlah. Dan kalau kalian sudah sangat kuat, sementara musuh-musuh penghalang agama, ini pun harus diberi garis bawah bahwa orang musyrik, orang kafir di sini adalah kafir harbi. Harus diberi catatan juga. Jadi jangan sembrono, wah pokoknya ayatnya kan berbunyi faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kamu jumpai. Berangkatlah ke Bali, oh ini ke orang musyrik semua nih, bunuh. Ya, ketemu orang musyrik, bunuh semua, orang kafir bunuh semua. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, doktrin inilah yang salah satunya saja dari sekian banyak subhat. Mereka mengatakan bahwa ayat yang menyatakan jangan berperang, tahanlah, itu sudah tidak berlaku hari ini. Dan ayat yang mengatakan diizinkan berperang kalau kalian diserang juga tidak berlaku. Tapi yang berlaku adalah yang ketiga, bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kamu jumpai. Bagaimana penjelasan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa 3 ayat ini tidak saling menghapus, tapi justru lihat kondisi kaum muslimin pada saat ini seperti apa. Kalau kondisinya lemah sekali, sebagaimana yang dialami Rasulullah dan para sahabat, walaupun sebagian ada yang memiliki kekuatan, tapi Rasulullah menyimpulkan bahwa tahan, enggak usah perang dulu, tahan oleh kalian. Jadi selama 14 tahun lamanya, 13 tahun di Mekah plus 1 tahun di Madinah tidak ada perang, menahan diri. Dan sebagian besar para sahabat bukan para pengecut, mereka itu para pemberani, ya, termasuk tadi yang disebutkan nama-nama itu, ya. Tapi Rasulullah mengatakan tahan, ya. Ada hikmah besar di sana ketika kaum muslimin menahan diri, karena Rasulullah SAW ahli strategi dan mengetahui kemampuan kaum muslimin. Kalau saat itu melawan justru bisa habis semuanya, kalau menurut hitungan manusia. Tetapi ketika
di Madinah setelah mengadakan sensus penduduk, ternyata di tahun pertama Hijriah jumlah kaum laki-laki kaum muslimin 1.500. Wah, ini sudah lumayan. Para sahabat sudah mulai pede. Ya, wah, ternyata banyak juga nih jumlah kita ya. Makanya perang Badar Kubro itu sebenarnya waktu itu sudah diyakini bahwa 313 orang itu pasti mengalahkan kafilah dagangnya Abu Sufyan yang hanya berjumlah 30 orang. Perang yang tidak direncanakan dan tidak disengaja, yaitu perang Badar Kubro. Ternyata mereka mengirimkan pasukan 1.000, tapi Allah berikan kemenangan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah diantaranya mengatakan bahwa kalau kondisi kaum muslimin sangat-sangat lemah, maka sabarlah, tahan, kufu aidiakum, tahan. Nah, kalau menurut analisa kita memang sudah mulai punya kekuatan yang setidaknya bisa mengimbangi, maka diizinkan berperang kalau kalian diserang, kalau kalian dizolimi, kalau kalian diusir, lawan. Nah, disinilah butuhnya fatwa para ulama, kemudian juga orang-orang yang berada di lapangan yang bisa menganalisa kira-kira kondisi kita itu bagaimana. Ya. Jangan sampai kesembronoan kita ini justru akan memberangus atau menghabisi, ya, atau mati konyol, itu istilahnya begitu. Jadi tetap ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Nah, maka ayat yang ketiga ini tidak menghapus dua ayat yang pertama, namun itu adalah sebuah tahapan tergantung kondisi kaum muslimin bagaimana saat ini. Maka ketika kaum muslimin sudah sangat kuat, maka perangilah orang-orang yang memang itu adalah orang-orang musyrik dari kalangan ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrikin lainnya, di mana mereka secara terang-terangan menyatakan permusuhannya kepada kaum muslimin. Ya. Itu pun tentu ada hukum-hukum yang berkaitan dengan jihad fisabilillah, tidak sembrono. Ya. Tidak sembrono. Di antaranya ada panji Islam, ada komando, ada perintah dari amir, dan syarat-syarat yang lainnya, ya, tidak sembrono. Maka kalau ada orang berinisiatif dengan ayat tadi bahwa ayatnya memerintahkan pokoknya ketemu wong musyrik bunuhan, ya, maka ini orang memahami hanya sepotong-sepotong, tidak secara menyeluruh dan tidak memperhatikan bagaimana sirah nabawi, bagaimana sikap Rasulullah dan para sahabat ketika mengetahui kondisi mereka seperti apa. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, inti dari poin yang kedua inilah bahwa orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan terorisme itu bukan semata-mata karena alasan ekonomi, alasan keputusasaan dan sebagainya, tapi juga lebih dari itu memang ada doktrin-doktrin yang berupa subhat-subhat, sehingga mereka mengatakan ini berdasarkan dalil perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW, namun dengan pemahaman yang menyimpang. Maka tugas kita semuanya untuk belajar dan juga memberikan nasihat kepada kaum muslimin, ya, karena ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Maka kita lakukan nasihat itu secara menyeluruh, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, Rasulnya, kitabnya, kepada para pemimpin kaum muslimin dan juga kepada kaum muslimin secara umum. Maka tugas kita adalah menasehati kaum muslimin agar mereka tidak terjatuh dalam subhat-subhat yang menggiring kepada mereka pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ini mungkin dua poin yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan masalah perang atau jihad fisabilillah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalaupun kita memang berjuang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang dibenarkan menurut syariat, dengan cara yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.